Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Joni Alo secara live. Kita menikmati satu hari lagi yang Tuhan berikan karuniakan kepada setiap kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membahas mengenai berdoa dan bekerja. Mengapa tema atau bagian ini penting dalam hidup kita? Oleh karena banyak orang santai dalam hidup ini. Dia tidak ngoyo. Dia tidak termotivasi untuk mencapai hal-hal yang penting berkaitan dengan barangkali kehidupan dan kebutuhan-kebutuhan pokok dirinya atau keluarganya. Sehingga mengakibatkan banyak orang yang menjadi malas, lalu tidak bisa memenuhi semua keperluan keluarganya. Ada ungkapan atau pepatah lama mengatakan, orang sukses tidak malas, orang malas tidak sukses. Sekali lagi kutipan ini saya sampaikan, orang sukses tidak malas, orang malas tidak sukses. Nah, ini berkaitan dengan topik yang saya akan bahas pagi ini, berkaitan dengan berdoa dan bekerja. Kita perlu menjaga sebuah keseimbangan dalam hidup kita secara rohani maupun jasmani. Secara rohani salah satu bagian pentingnya adalah berdoa. Tapi secara fisik, secara jasmani, yang harus kita lakukan di dalam memberi keseimbangan dalam hidup kita adalah bekerja. Berdoa adalah bagian spiritual, bekerja adalah bagian fisikal. Dan dua-duanya ini harus seimbang berjalan. Tidak bisa pincang. Kita tidak bisa terus mengejar kerohanian sehingga menjadi manusia rohani, tapi kemudian mengabaikan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga misalnya. Atau sebagai seorang manusia yang di awal kejadian manusia itu diberi mandat oleh Tuhan untuk mengusahakan bumi, untuk mengerjakan bumi, mengupayakan menaklukkan bumi itu. Ini adalah sebuah calling, sebuah panggilan untuk bekerja. Bekerja adalah bagian dari mempermuliakan Tuhan. Saya mau sampaikan di sini pagi ini adalah apabila orang-orang tidak bekerja atau orang-orang itu malas, dia sebenarnya tidak sedang mengerjakan bagian yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Sejak dunia ini dijadikan, sejak manusia pertama ini diciptakan. Manusia diminta oleh Tuhan. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menaklukkan bumi. Untuk mengupayakan bumi. Untuk mengerjakan bumi. Itu adalah panggilan bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin membahas bagian ini dan mengambil sebuah teks pembacaan firman Tuhan di dalam Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik. 2 Tesalonika pasal 3, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan, dengarkan, simak baik-baik firman Tuhan ini. Dimanapun Anda berada, baik di Tangerang, atau di Jabodetabek ini, Tangerang, Bekasi, Jakarta, Depok, Bogor. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Saya sampaikan, saya berikan kepada kita semua. 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 8 saya bacakan sekali lagi. Dan tidak makan roti dengan percuma alias gratis. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat yang ke-9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Ayat yang ke-10. Sebab juga pada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sekali lagi ayat 10 dari 2 Tesalonika pasal 3, ayat 10. Sebab juga pada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada,
sejabotabek, bahkan live streaming di seluruh dunia ini. Saya ingin menyampaikan statement penting berdasarkan apa yang kita baca dan kita dapatkan dari firman Tuhan ini adalah mengapa banyak orang menjadi malas. Apa yang menyebabkan banyak orang menjadi malas? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks kitab Tesalonika atau jemaat di Tesalonika, pada waktu Paulus menuliskan suratnya, baik 1 Tesalonika maupun 2 Tesalonika, itu konteksnya adalah jemaat-jemaat di Tesalonika itu mengejar kehidupan rohani sampai-sampai mereka meninggalkan atau mengabaikan tanggung jawab bagi keluarganya. Jadi mereka mengejar hal-hal rohani sampai kemudian mengabaikan keperluan rumah tangganya. Sehingga mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan. Mereka tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka terus mengejar kehidupan rohani, tapi kemudian mengabaikan tanggung jawab real dalam kehidupan sehari-hari. Membiayai anak-anak misalnya dalam kebutuhan hidup mereka. Secara fisikal misalnya makan, minum, pakai. Apa yang kita makan setiap hari? Apa yang kita pakai? Atau mungkin perumahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita menjadi kontraktor terus, mengontrak terus. Nggak bisa beli rumah Bapak Ibu. Tapi kita harus menggunakan kemampuan kapasitas kita untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok itu ada 3 hal penting. 1, makan. Kita dicukupkan makanan kita dan makanan yang bergizi. Buat anak-anak kita misalnya. Yang kedua adalah pakaian, apa yang kita pakai. Dan yang ketiga adalah tempat tinggal. Jadi makan, sandang, pangan, papan. Pangan, makanan, sandang, pakaian, dan papan, perumahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar FM yang diberkati Tuhan, jemaat di Tesalonika, bahkan para pemimpin di Tesalonika, itu terus mengejar kehidupan rohani sehingga kelihatannya menjadi lebih saleh, lebih rohani, tapi mengabaikan kehidupan tanggung jawab pribadi dalam kehidupan praktis. Nah, ini tidak seimbang. Jadi kita kelihatan rohani, tapi kebutuhan kehidupan keluarga kita ya tercecer atau mengalami kesulitan. Ini tidak benar juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai seorang Kristen kita harus bekerja keras, berusaha keras. Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Work hard. Work hard artinya bekerja dengan keras, tapi juga work smart. Bekerja dengan pintar. Karena bekerja keras saja tidak cukup ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Selain bekerja keras, kita harus bekerja pintar supaya kita dapat memenuhi seluruh kehidupan primer kita. Kebutuhan-kebutuhan utama kita. Minimal 3 tadi yang saya sebutkan. Makanan, pakaian, dan perumahan. Yang berikutnya kalau kita sudah punya anak-anak adalah pendidikan anak-anak kita. Sekolah yang baik. Karena itu akan menentukan kehidupan masa depan mereka. Karena kalau orang bodoh, mentalnya memang sudah bodoh, malas, temannya akan menjadi miskin. Nah, ini 3 kakak beradik. Bodoh, malas, miskin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak mengulang-ulang seperti lingkaran yang terus-menerus kita jalani berputar-putar tanpa keluar dari situasi itu. Kita harus mengalami breakthrough, kita harus mengalami terobosan. Sehingga kehidupan kita moving to the next step. Meningkat kepada kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu hal yang penting yang perlu kita lakukan. Berdoa dan bekerja, jangan hanya melihat porsi spiritualnya saja. Tapi kemudian mengabaikan kehidupan jasmani. Ini persis sama seperti jemaat di Tesalonika itu. Paulus dengan keras berkata, yang tidak bekerja tidak boleh makan. Paulus sendiri berkata bahwa kami tidak menjadi beban bagi siapapun. Kita tahu Paulus bekerja sebagai tent making. Dia menjadi tukang tenda untuk membiayai dirinya, kehidupannya, dan juga pelayanannya. Nah, ini teladan yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya kira inspirasi firman Tuhan, penjelasan pagi ini kiranya membekali kita dan memberikan kepada kita hikmat firman Tuhan pada pagi ini, mulai sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini.
Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Allah menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom. Tetap semangat.